Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar. Karena yang kelihatan oleh mereka bukan Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman. Jadi nanti kan Nasrani ini kan dihisap nih. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia, aku melihat engkau ya Allah, selamat. Ya. Dalam konteks fikih, ya, kita harus pisahkan konteksnya ini. Beda lagi nanti konteksnya jika masuk ke dalam konteks zauq, atau lebih spesifiknya zauq tentang tajalliyat. Bukan akidah tentang tajalliyat, tapi zauq tentang tajalliyat. Itu ada teorinya sendiri. Selamat itu bukan bab tajalli. Selamat di akhirat itu tidak ada di bab pembahasan tajalli. Saya tantang siapa yang dari bab tajalli kemudian selamat di akhirat gitu, bab itu. Dan sebelum kita memulai dan masuk kepada tema selanjutnya, karena tauhid ini berat sekali, dan ini apalagi tauhidnya versi Sidi Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab Sidi. Itu juga berat juga gitu kan. Dan maka sebelum ini mari kita sama-sama membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, mari kita sama-sama putar dan kita dengarkan tentang makna kalimat tauhid yang kemarin juga sempat menjadi trending topik di dunia nyata, yaitu di medsos, di media sosial, tentang pernyataan Sidi Ar-Razi dalam sebuah kajian. Monggo silahkan tim media untuk diputar. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Tapi nyembahnya ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar. Karena yang kelihatan oleh mereka bukan Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman. Jadi nanti kan Nasrani ini kan dihisap nih. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia, aku melihat engkau ya Allah, selamat. Ya. Baik, itu adalah cuplikan, kutipan, gitu kan? Dan saya yakin sebelum kita duduk di sini kita sama-sama melihat lengkapnya bagaimana, gitu kan? Makanya Raffi Ahmad itu nambah itu, apa namanya, pendapatan dari YouTube-nya itu nambah itu, karena kita nambah dari ahli tasawuf pun melihat YouTube mereka, gitu kan? Alhamdulillah, gitu kan? Nambah rezeki orang lain dan semoga menjadi jariah baik bagi kita semuanya, terkhusus juga untuk Sidi Rozi, gitu kan? Semoga kita sama-sama terkumpul kembali bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang kita membutuhkan penjelasan sebenarnya dari Sidi Rozi atau dari yang mewakili. Monggo dipersilahkan untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara dari Ribat Nuroniyah 10 menit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Ustaz Aska. Alhamdulillah, karena dalam undangan kita kan tujuannya silaturahim dan menyelesaikan persoalan atau menjadikan keadaan yang tadinya dianggap gaduh di dalam itu, disebutnya gaduh, ya kita pengen kegaduhan itu selesai gitu. Kan itu. Nah, oleh karena itu saya sebagai ketua pengurus menginginkan itu juga. Nah, karena tadi ada permintaan untuk kejelasan sikap dan sebagainya, ya saya mewakili Ribat Nuroniyah, baik pembina Buya Ar-Razi Hashim dan saya sebagai pengurus, menjelaskan kepada kita semua bahwa saya sudah konsultasi sama beliau dalam artian berdiskusi, berdialog tentang pandangan-pandangan beliau, dan itu saya tangkap dan saya sampaikan sekarang
bahwa terkait dengan makna la ilaha illallah itu beliau sama seperti apa yang kita pelajari dalam kitab Sulamut Taufiq. Di bagian awal dijelaskan, begitu juga di dalam Kifayatul Akhyar karya Taqiyuddin Al-Hisni bagian Babur Riddah, bahwa yang di Sulamut Taufiq itu dijelaskan bahwa arti dari la ilaha illallah itu kurang lebih begini. Saya bawa Sulamut Taufiq. Semoga supaya tidak salah baca, saya baca sendiri. Ya. Makna asyhadu an la ilaha illallah an ta'lam wa ta'taqid wa tu'min wa tusaddiq alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Bahwasanya engkau sadar, tahu betul, meyakini, mengimani, membenarkan bahwa tidak ada satupun yang ma'bud, disembah, bihaqqin dengan hak, fil wujud, di dalam wujud, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala al-wahidul ahadul awal, dan seterusnya. Itu sikap kami dari Ribat Nuraniyah, dari pembina, mewakili pembina dan pengurus, bahwa makna la ilaha illallah yang maksud di dalam akidah adalah seperti itu tadi, udah jelas. Seperti di Sulamut Taufiq yang saya baca. Kemudian kami juga sepakat bahwa di dalam konteks akidah dan dalam konteks fikih, ya, kita harus pisahkan konteksnya ini. Beda lagi nanti konteksnya jika masuk ke dalam konteks zauq, atau lebih spesifiknya zauq tentang tajalliyat. Bukan akidah tentang tajalliyat, tapi zauq tentang tajalliyat. Itu ada teorinya sendiri yang mungkin tadi Syekh Yunus mau menjelaskan. Kita sepakat dalam ranah fikih dan ranah akidah bahwa ada yang namanya al-kufriyah al-i'tiqadiyah, al-kufriyah al-qauliyah, al-kufriyah al-fi'liyah. Kekafiran, kekufuran yang disebabkan oleh i'tiqad, di mana ketika seseorang meyakini adanya sesuatu selain dari Allah yang wajib, yang boleh, yang berhak disembah, yang berhak diibadahi, maka secara i'tiqad keyakinannya itu adalah i'tiqad al-kufriyah. Kita sepakat, Buya Razi sepakat seperti itu. Dalam ranah fikih juga ada al-qauliyah, al-qaul al-kufri, al-fi'il al-kufri, al-kufriyah al-qauliyah atau al-af'al al-kufriyah al-fi'liyah, bahwa jika seseorang mengatakan sesuatu bahwa ada Tuhan selain dari Allah, atau ada yang berhak disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah qaulun kufriyun. Di ranah ketika dia melakukan penyembahan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah dalam artian ini ya, artian ibadah, bukan dalam artian, karena di Melayu itu menyembah itu artinya juga menghormati, bukan menyembah yang itu kita maksud tentunya. Maka tentu ketika dia melakukan itu adalah al-af'al al-kufriyah, minal af'alil kufriyah. Kita sepakat itu. Sudah jelas ya sikap. Kita mau menyelesaikan ya. Baik. Kemudian kalau mau kita baca banyak di kitab Kifayatul Akhyar di antaranya sudah dijelaskan. Dan kami dari Ribat Nuraniyah sangat berterima kasih, mengapresiasi bentuk kepedulian siapapun merasa peduli dengan masyarakat. Tentu kami sangat mengapresiasi itu, dan kami dari Ribat Nuraniyah juga berkhidmah untuk umat lewat Ribat Nuraniyah dengan uang kami sendiri, dengan biaya kami sendiri. Itu juga bentuk perhatian kepada umat. Kami tidak digaji, kami tidak dibiayai apa-apa. Dari duit kami sendiri, kami berjuang, berbuat dengan diri kami sendiri, dengan skill kami, dengan apa yang kami punya. Jadi kita sama-sama peduli. Dan saya mengapresiasi bentuk pedulian Jatman, kepedulian dari Zawiyah Ar-Raudhah. Dan kami tidak ingin ada orang-orang yang kemudian dari video Buya Ar-Razi, kemudian dia melakukan penyembahan kepada selain Allah, dan lalu dia mengatakan itu karena video Buya Ar-Razi. Kami tidak mau seperti itu, dan itu bukan yang kami maksud. Dan jika ada yang melakukan penyembahan kepada selain Allah gara-gara video itu, tolong kasih tahu kami.
biar kami ikuti, biar kami lakukan usaha. Jika ada orang mengatakan saya melakukan ada yang boleh disembah selain Allah gara-gara video Bu Arazi, tolong kasih tahu kami akan berbuat untuk itu, kami peduli. Jika ada yang berpindah keyakinan gara-gara itu juga, tolong kabari kami, kasih tahu kami, sampaikan datanya. Baik. Adapun dalam ranah zauk, spesifiknya zauk tajalliyat, kalau di dalam kitab Al-Faidur Rabbani yang saya bawa, karya Imam Ahmad At-Tijani, mohon maaf Pak Yai Yunus, saya membaca kitab ini, sebenarnya beliau tentu yang lebih berhak menjelaskan karena beliau dari Thariqah At-Tijaniyah. Di dalam kitab ini spesifik dalam masalah mahabbah. Ya, mahabbah itu adalah minal azwaq. Dalam aspek tajalliyat, beliau dalam bagian mahabbah keempat itu beliau menjelaskan ayat surat Ar-Ra'd ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asar." Kepada Allah bersujud siapa di langit dan di bumi, tau'an secara patuh, wa karhan secara terpaksa. Maka beliau Imam Ahmad At-Tijani rahimahullahu taala mengatakan, fakullu 'abidin aw sajidin li ghairillahi fi zahir fama'abada wala sajada illa lillahi ta'ala li'annahu huwal mutajalli fi tilkal albasi wa tilkal ma'budati kulluha tasjudu lillahi ta'ala wa ta'buduhu wa tusabbihuhu khaifatan min satwati jalalihi subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi kami menegaskan ini bukan dalam konteks keyakinan, bukan dalam konteks fikih, tapi dalam melihat zauk dari para sadah as-sufiyah, dalam hal ini Imam Ahmad At-Tijani. Dari dalam konteks zauk ini ketika kita bahasakan, dia menjadi sebuah teori. Artinya kita tidak bisa mentransfer rasa, dalam artian saya meminum suatu minuman yang manis, rasa manis itu tidak bisa saya berikan kepada orang lain. Saya cuma bisa mengibaratkan, menteorikan gitu. Jadi konteks pembicaraan ini adalah dalam konteks zauk sufiyah, bahwa beliau mengatakan setiap orang yang menyembah atau orang yang bersujud kepada selain Allah fi zahir, di dalam zahirnya dia sujud sembah kepada Allah, dia tidaklah menyembah, tidaklah bersujud itu melainkan karena Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu adalah yang bertajalli secara zauk, mahabbah fitilkal albas, dari albas. Albas itu secara bahasa artinya pakaian, wujud, tampilan yang dia sembah. Zauk ini mungkin bisa kita ibaratkan seperti ini. Ketika seseorang dalam Al-Quran itu dikatakan ammay yujibul mutarra idza da'ah. Siapa yang akan memperkenankan menjawab doa orang yang sedang ittiror apabila dia berdoa. Orang dalam perjalanan di lautan, di samudera luas, dihadapkan oleh gelombang besar, dia ketakutan, lalu dia meminta, berdoa untuk diselamatkan. Sebenarnya dia meminta kepada Allah, meskipun bisa jadi karena di agamanya bukan Islam, dia menyebut nama-nama yang bukan nama Allah gitu. Dia menyembah patung, menyembah apa gitu. Tapi sebenarnya zauknya dia itu sedang merasa ada zat yang maha kuasa yang bisa menyelamatkannya. Namun karena dia tidak tahu Islam, dia tidak tahu akidah Islam, akhirnya dia melakukan itu, penyembahan itu kepada penghadapannya adalah kepada selain Allah. Mungkin itu dari kami. Silakan. Waktunya sudah habis. Selanjutnya dari Majelis Silaturahim. Sudah habis. Majelis Silaturahim ada. Semua sudah diambil semua. 20 menit. Oh, 20 menit penjelasannya. Kan 10 10 di sini, 10 di sini. Ini jadi kita yang beristihad. Sweet dulu dah. Ya, 10 menit kan untuk panelis pertama, ya, panelis kedua 10 menit. Nah, yang ini beliau MSAH 10 menit. Baik, dipersilahkan Siti. Baik, terima kasih Sidi Azka. Mohon izin para guru, kiai semuanya. Terkait video Abu Arazi Hashim tadi video tempatnya Raffi Ahmad ya.
memang ini tidak lepas dan tidak jauh dari bab tajalli, karena memang sampai yang disampaikan Sidi Musa tadi bahwa itu adalah bab mahabbah dan itu tajalli. Buktinya di lanjutan video sebelumnya yang tadi tidak tampilkan, mungkin bisa diperpanjang dikit lagi. Akan ada istidrok ya, bahwa semua orang itu menyembah kepada Allah, akan tetapi ada yang menyembahnya tidak sempurna gitu sampai tadi. Nah, tidak sempurna. Lalu setelah itu Berozi langsung ngasih contoh mubasyaratan, ngasih contoh secara langsung. Ada orang di luar sana hanya menyembah Allah dengan namanya Ar-Razzaq saja. Jadi ini bab tajalli asma. Terus ketika dia menjadi miskin, Allah nggak disembah lagi. Itu yang dimaksud dengan penyembahnya tidak sempurna. Ada orang yang ketika miskin dia lupa, dia hanya tahu Allah Ar-Razzaq, tapi ketika miskin dia lupa Allah itu Ghani, Al-Mughni. Semestinya dia bertauhid Al-Mughni. Kemudian ada orang yang tidak mentauhidkan Allah secara nama alim. Dia alim, dia diberikan kemampuan ilmu oleh Allah Ta'ala, tapi merasa sombong dengan ilmunya, maka dia lupa bertauhid dengan tauhid asma alim. Itu bab tajalliyat, rasa semuanya. Karena di bagian akhir itu Berozi menyampaikan, mengasih contoh, di luar sana ada orang yang nyembah Allah hanya pada nama Ar-Razzaqnya saja. Maka sembahlah Allah pada seluruh namanya. Itu yang tajalli asma. Jadi memang kita bukan berarti kita pede, merasa pede kita udah bagian dari kaum itu, kaum sufi, itu enggak. Karena Imam Asy'arani dalam Al-Yawaqid wal Jawahir fi bayani aqaidil akabir mengatakan, akabir bukan kabair, fi aqaidil akabir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lam rahimakallahu annahu la yajuzul inkaru 'alal qaumi illa ba'da ma'rifati mustalahihim fi alfazihim. Jadi Bu Razi memang konten-konten beliau itu banyak tentang tasawuf, berarti beliau sudah menceburkan diri dalam lingkaran pembahasan tasawuf. Jadi ini adalah bab tajalliyat dan tidak jauh-jauh dari itu. Nah, kemudian sama ada teks Jawahirul Ma'ani yang tadi rencana guru kita Kiai Yunus juga akan menjelaskan seperti yang dijelaskan Sidi Musa tadi, itu wahwal mutajalli fi tilkal albas. Semuanya adalah bab tajalli. Bahkan kalau ini dikatakan berpotensi akidah kufur ya dianut oleh Aswaja, Asy'ariyah wal Maturidiyah, semestinya kita tidak dengan modal kita memahami akidah sifat 20 itu insya Allah kita mampu memfilter maksudnya bagaimana. Dan kalangan-kalangan sufi atau ahli thariqah dapat membantu penjelasan itu. Jadman pasti ngerti maksud itu. Jadman bisa membantu menjelaskan maksud Ar-Razi itu adalah seperti ini, karena kami ahli thariqah pasti tidak asing dengan istilah-istilah seperti ini. Dan saya yakin Jadman mengerti, tahu teks-teks tajalliyat. Nah, teks ini ternyata dinukil oleh salah satu disertasi Saudi Arabia. Disertasi, saya tidak menyebut lakob ya, mirip-mirip lah dengan Ustaz Kiai Wahab. Itu Imam At-Tijani, beliau dikatakan gara-gara teks tadi, gara-gara teks tadi, fakullu abidin aw sajidin li ghairillahi fi zahir fama abada wala sajada illa lillahi ta'ala li'annahu wal mutajalli fi tilkas albas. Padahal jadi oleh Wahabi ini sebut lagi merek. Mereka itu pukul rata tajalli dan hakiki, bagi mereka itu sama saja. Padahal kita punya istilah tajalli. Apa kata beliau, orang Salafi ini yang nulis disertasi Wahdatul Adyan fi Aqaidis Sufiyah, pluralisme agama dalam akidah-akidah sufi. Itu disertasi. Apa kata beliau? Ahmad At-Tijani rahimahullah, itu kita nambahin. Yu'tabaru Tijani min ghulati sufiyyatil mutaakhirin wa mimman lahu atharun kabirun bainal muslimina al-fariqah fil maghrib al-aqsa wa fi janubi gharbi afriqiya wa wastiha wa la zala atharuhu ila yawmina hadha. Imam At-Tijani termasuk sufi ekstrim kontemporer, kata beliau, gara-gara memahami teks ini. Maksudnya adalah kita jangan sampai terbawa dengan cara paham mereka dalam memahami teks kita.
Kita punya istilah, kita punya konteks, kita mengerti konteks tajalliyat. Nah, jadi ini tak jauh-jauh dari bab tajalli. Nah, gitu yang saya pahami dari video Buya Ar-Razi Hashim tadi. Jadi kalau diperpanjang bukan tambah kesesatannya, bukan. Kalau saya memahami, semakin panjang video, saya melihat itu semakin jelas maksudnya. Karena tadi ada istidrok ya. Walakin akan tetapi penyembahan orang-orang sekarang yang di luar itu tidak sempurna. Gara-gara tidak ridho pada takdir yang Allah berikan. Akhirnya dia tak kenal lagi Allah sebagai Ar-Razzaq. Dia gak kenal lagi sebagai Allah Ar-Razzaq. Nah, itu yang dimaksud oleh Buya Razi supaya kita bertauhid kamil sempurna, semua asma Allah bawa dalam tauhid kita, semua sifat Allah bawa dalam tauhid kita. Wallahu taala a'lam. Baik. Tadi yang sudah disampaikan sebelum kita masuk ke tanggapan dari panelis, ada istidrok dari teman-teman di belakang dari media. Kita sudah sepakat untuk tidak membuka kolom chat, tapi dari Ribet buka kolom chat katanya. Ini menurut mereka ya, saya nggak tahu. Saya hanya dapat info seperti itu. Mohon dicek bahwa kita sudah menutup kolom chat itu, tapi dari Ribet justru membuka. Begitu. Baik, selanjutnya ada apa? Tadi yang disampaikan oleh teman-teman panelis bahwa kesimpulannya adalah kita harus membedakan konteks penyampaian Sidi Ar-Razi Hashim, bahwa itu konteksnya konteks apa? Konteks akidah, konteks fikih, atau konteks tasawuf. Maka yang beliau tekankan di sini adalah bahwa ini konteksnya tasawuf, babnya tajalliyat. Semestinya kalau mereka ada yang tidak paham, harusnya Jatmanlah yang menjelaskan. Mungkin demikian. Baik, selanjutnya panelis. Dari panelis yang kedua dari Jatman, dipersilahkan Sidi Abdul Wahab atau Sidi Ali. 10 menit. Baik, terima kasih. Ada waktu berapa menit tadi ya? Tetapi saya tidak merasa itu menjawab satupun dari apa yang dipertanyakan. Kenapa? Karena yang ditanyakan itu sebenarnya lebih serius dari sekedar itu. Bukan hanya soal tajalli, bukan soal apa, bukan. Kalau itu mah anggaplah Jatman tahu semua, saya kira. Saya gampang lah itu. Tetapi bisa dilihat tadi di videonya bahwa orang yang menyembah Isa nggak masalah, selamat di akhirat. Kalau yang dilihat adalah Allah. Saya salah dengar atau memang saya? Enggak kan? Saya nggak salah dengar kan? Itu semua kita sudah dengar. Adakah yang menjelaskan itu tadi? Tidak ada satupun. Teman-teman sayangnya tidak menjelaskan itu. Ya, saya minta ketegasan. Orang yang menyembah Isa dengan menyangka itu adalah Allah, nggak masalah. Selamat. Kata selamat. Selamat itu bukan bab tajalli. Selamat di akhirat itu tidak ada di bab pembahasan tajalli. Saya tantang siapa yang dari bab tajalli kemudian selamat di akhirat gitu, bab itu. Tidak. Bukan. Konteks pembahasannya bukan itu. Dan itu tidak dijawab. Padahal sudah jelas ya. Sudah jelas. Menyembah, kalau emang dikatakan tadi ditegaskan menyembah selain Allah itu kufur, maka berdasarkan sulam, berdasarkan kifayah, berdasarkan apa, itu yang harus disampaikan kepada Buya Ar-Razi. Bahwa tindakannya itu ke situ. Tuh. Dan itu tidak bisa dia ditakwilnya. Kemudian, ini konteksnya apa? Konteks zauks, bukan konteks fikih, bukan konteks bla bla bla. Begini. Ya. Kalau saya bertanya, Ustadz Ar-Razi Hashim waktu pidato itu, dia seorang mukallaf apa tidak? Kalau bukan mukallaf berarti imma gila atau tidak sadar kan begitu? Mukallaf. Karena mukallaf maka dia kena taklif. Tetap kena taklif hukum yang 5. Tidak bisa, tetap kena fikih. Semua tindakan orang di dunia ini tidak ada yang lepas dari fikih. Jadi tidak ada komen terus kemudian yang, oh ini tidak bisa dihukumi dengan fikih, itu tidak ada. Selama dia mukallaf sampai mati, maka dia tetap kena hukum fikih. Oke, karena itu ini harus kita pahami. Karena itu dalam qawaidut tasawuf, Syekh Az-Zarruq itu tegas menjelaskan, mengatakan bahwa famin thamma sahha ingkarul faqih ala sufi. Sah seorang fakih ngomentari, ngeritik seorang sufi, tapi tidak bisa dibalik. Sah, tidak sah, kata beliau. Wala yasihu ingkaru sufi alal faqih. Tidak bisa kalau seorang sufi ingkari faqih, itu tidak bisa.
Oke. Karena ukurannya jelas gitu kan. Oke, ini poin dulu. Kemudian maaf, nggak terasa. Suara saya lebih kencang dari yang tadi. Oke. Maaf. Oke. Ini mungkin karena suasananya tambah siang tambah panas ya di Jakarta ini. Oke, kemudian jadi selamat di akhirat itu bukan pembahasan tajalliyat. Oke. Terus baik. Sebenarnya kita tidak berhak untuk bawa-bawa Tijani. Pembahasan di sini bukan untuk membahas thariqah Tijaniyah sebenarnya. Bukan Syekh Ahmad Tijani yang kita bahas di sini. Forum ini tidak untuk itu. Tetapi karena dibawa-bawa, sebenarnya Kiai Yunus yang berhak. Tapi mohon maaf Kiai, izinkan saya sedikit menyampaikan pendapat saya. Karena tadi Syekh Tijani sudah dibawa-bawa ke sini. Masya Allah gitu kan. Ya, terus terang hati saya tidak nyaman dengan komentar itu. Seolah-olah Syekh Tijani akan membenarkan. Padahal saya yakin kalau beliau ada di sini, beliau akan marah sekali. Sudah dibawa-bawa itu. Mohon maaf. Kenapa? Karena teks beliau Syekh Tijani yang dinukil oleh Ustadz Ar-Razi tidak komplit. Nah, tidak komplit. Itu kalau dengan bahasa yang tadi itu framing. Itu framing. Kenapa? Bukan begitu yang dimaksud beliau. Coba saya di makalah itu saya mengutip agak panjang ya dari perkataan beliau, lengkap sekali. Banyak poin-poin. Bahwa sebenarnya yang dimaksud beliau ketika seseorang bersujud kepada yang lain, hakikatnya bersujud pada Allah bukan seperti terus bilang yang lain terus selamat semua agama benar, bukan. Atas nama Allah bukan. Tetapi jenengan mohon sebentar lagi. Tetapi dalam konteks beliau sedang menjelaskan bahwa segala gerakan hamba seorang manusia itu adalah dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mau tidak mau selalu taat kepada Allah baik tau'an au karhan, sadar atau tidak sadar. Maksudnya itu beliau begitu. Itu yang dimaksud. Karena beliau menjelaskan itu dzalika bihukmil qada wal qadar. Itu qada dan qadar yang dibawa. Artinya apa? Bab qada dan qadar yang biasa kita bahas itu. Di dalam ilmu kalam itu qada dan qadar bagaimana? Ya begitu sudah. Semuanya sudah qada dan qadar. Kemudian beliau juga mengatakan setelah narasi-narasi yang panjang, saya tidak bisa baca semua karena kalau saya baca ini, saya tafsiri ini satu persatu bisa jadi kuliah Tijaniyah. Dan itu bukan wewenang saya. Beliau mengatakan, kullu dzalika bihasbi masyiatihi allati la marada lahu la yus'alu amma yaf'al. Itu semua sesuai dengan masyiah Allah. Masyiah, bab masyiah. Jadi semua yang ada di semesta ini sesuai dengan masyiah Allah, irada Allah. Ini kan yang kita pelajari dalam ilmu kalam itu, bab masyiah itu kan. Kan itu. Itu yang dimaksud ketundukan itu. Artinya orang yang orang itu terpaksa harus minta pada Allah itu terpaksa. Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi mau minta sama siapa? Yang mengabulkan tetap Allah karena yang dia minta tidak bisa. Begitu yang dimaksud kan sebenarnya. Dan ini bukan bab yang aneh-aneh harus butuh ilham, butuh tauk, butuh apa. Kita semua ya begini sudah. Ini pembahasan yang biasa-biasa saja sebenarnya. Terus kemudian bal hum fi qabdatihi subhanahu wa ta'ala wa tahta hukmi masyiatihi bisarfihim kaifa yasha. Jelas, makin jelas. Di bawah lagi dijelaskan lagi wa kullu dzalika yajri ala qanunil masyiah. Bab masyiah lagi. Kehendak Allah, di mana semua dalam bab kitab ilmu kalam ini dijelaskan semuanya. Jadi wahdaniyatul af'al, sebenarnya wahdaniyatul sifat, apa yang disebutkan sebagai tajalliyat tadi kan diksi lain dari apa yang disebut oleh mutakallim sebagai wahdaniyatul af'al, wahdaniyatul sifat kan itu cuman. Kalau cuman itu, apa kesimpulannya? Kesimpulannya semua di alam semesta ini ada tunduk dalam aturan Allah, tidak ada yang menyimpang satu dzarrah pun. Itu yang ditegaskan oleh Syekh Ahmad At-Tijani. Dan apakah Syekh Ahmad At-Tijani atau siapapun sudah pernah mengatakan siapa yang menyembah Isa dia selamat, dia aman? Tidak pernah. Wallah tidak pernah. Al-Jili sebenarnya yang dikutip yang pas itu. Sebenarnya yang dikutip yang pas itu redaksi oleh Ustadz Ar-Razi itu redaksi Al-Jili. Sebenarnya kenapa nggak dibaca? Mungkin kalau baca dibaca. Tetapi lagi-lagi ya.
lagi-lagi harus dipahami dalam konteks yang sama seperti tadi gitu kan. Jangan dipahami membenarkan, karena Al-Jili pun ya pensyarahnya meyakini, sebagian ulama meyakini karya itu madsus ya, sebagian pihak. Al-Jili pun mengatakan bahwa agama siapapun yang beragama selain Islam ya, maka dia mu'adzab ya, dia disiksa. Nggak aman, nggak ada. Al-Jili bilang terus aman saja karena melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak. Oke, di makalah ini saya jelaskan bagaimana pendapat para ulama tentang Al-Jili, bahwa beliau ditahdir kitabnya oleh semisal bukan orang remeh-remeh yang mentahdir, tapi semisal Imam Al-Haddad itu yang mentahdir, selevel beliau gitu kan, yang mentahdir, dan itu harus kita perhatikan. Karena itu membahas membenarkan konteks itu saya kira tidak bisa, baik dengan pendapat Syekh Ahmad At-Tijani ataupun pendapat yang lain, karena tadi videonya jelas, tidak masalah, semua menyembah Allah terus aman ini loh. Seandainya cuma mengatakan begini, dan ini banyak di pelajaran. 1 menit lagi. Oke. Banyak ketika seseorang meminta kepada berhala, wahai berhala, tolong selamatkan anak saya yang sakit. Meminta sujud dia pada dewa-dewa yang lain, yang kita tahu itu salah. Dia ingat meminta kepada Tuhannya semesta, dia salah paham itu, Apakah si dewa-dewa palsu yang kita yakini sebagai bukan dewa, bukan Tuhan itu, apakah itu yang memberikan manfaat dan mudarah? Tidak bisa. Kalau anaknya tiba-tiba sembuh gimana? Siapa yang menyembuhkan? Allah saja karena Allah sebenarnya satu-satunya yang itu kan. Nah, kalau pemahamannya seperti itu, it's fine, tidak masalah. Dan saya harap pemahamannya seperti itu. Tetapi dengan bahasa seperti itu yang tadi kita dengar, dan itu diucapkan di halayak umum, di depan, mohon maaf, para artis. Saya nggak mau meremehkan para artis, cuman para artis itu bukan ahli ilmu agama, apalagi bab ini. Waktu sudah habis. Ya, oke. Jadi bukan pada tempatnya. Baik, mohon maaf waktunya. Ustaz Ali gimana? Mau bonus? Baik, sepertinya mau nanggapi? Oh, tanggapan balik, baik. Demikian dari panelis Sidi Abdul Wahab, bahwa kesimpulannya yang ingin saya simpulkan di sini dari apa yang disampaikan oleh Sidi Abdul Wahab adalah, sudahlah, kita kembali kepada sesuatu yang mutafak. Figur-figur yang itu benar-benar mutakalimin bagaimana, kemudian disatukan dengan mutasawwifin bagaimana dalam pemahamannya, dan itu kita kembali kepada yang mutafak, jangan kembali kepada yang ya begitulah. Saya sulit menjelaskannya karena saya mau ngutip dari kitab Wahdatul Wujud sama Sidi Abdul Wahab, nggak boleh. Baik, silahkan kami berikan untuk penanggap dari sahabat-sahabat di Ribat Nuronia, itu kan 5 menit. Baik, mohon maaf para Kiai Abdul Wahab Ahmad. Saya ingin bertanya pertama, untuk video pertama kira-kira kontekstual enggak dengan yang disampaikan oleh Sidi Musa dan Buya Asfi barusan? Video pertama, karena video yang kedua memang belum dikomentari dari pihak kami. Konteks barusan untuk menjelaskan video yang pertama. Anda bertanya seolah video pertama dan kedua itu tidak nyambung. Padahal kan itu puzzle kan? Belum, nanti itu belum dijelaskan. Baru itu menjelaskan video yang pertama barusan. Maksudnya kemana, arahnya kemana. Nanti untuk video yang kedua biar disampaikan secara lebih detail, begitu maksudnya. Ini waktu jenengan, silakan jenengan menjelaskan. Nah, baik, biar ke video yang kedua biar dilengkapi, silahkan. Baik Ustadz, tadi Gus Abdul Wahab Ahmad mengatakan teman-teman tadi tidak menjelaskan problemnya. Sebenarnya gini Ustadz, kita nih pihak Ribat Nuraniyah ini kan sebagai pihak yang diundang, problemnya dianggap ada dari kami, kan begitu. Maka semestinya itu dari pihak Jatman, ya, yang mengadakan Jatman, panelis yang kontra dengan kita juga Jatman gitu kan.
Ini bukan tempatnya netral secara hukum, ini enggak. Jadi harusnya antum ketika dari kami ada problem, mestinya iskal-iskal beserta alasannya itu disampaikan dulu. Mohon maaf Ustaz Aska, saya nggak menerima makalahnya Ustaz Aska, bisa baca. Belum dibagikan ya? Belum dibagikan ke saya. Tadi sudah diperintahkan untuk dibagikan. Ke saya belum ada orang yang ngasihkan. Baik. Jadi saya belum baca makalah itu sejak kapan dibagikan, kemana, secara resmi ke soft file-nya juga nggak ada toh ke kita. Jadi mohon maaf ya, saya nggak membaca makalah Gus Abdul Wahab, mohon maaf Gus, belum sempat saya baca karena belum dikirim ke saya. Jadi kalau semestinya iskal itu disampaikan dulu karena objek yang dipersoalkan di kita gitu, di kami. Dipersoalkan dulu, disampaikan problemnya di mana. Jika memang ada yang menurut kami argumentasi antum benar kuat dan kami setuju, ya kami akan menjelaskan sikap kami menerima pendapat antum jika itu seharusnya. Tapi kalau udah seperti ini kan saya berada pada posisi penanggap yang waktunya juga terbatas begitu kan. Itu. Soalnya ada editor Ustadz Kay. Soal persoalan tadi konteksnya sudah ada editor pertanyaannya. Iya, Mungkin tapi antum udah baca. problem yang dimaksud secara jelas dan alasan-alasannya itu nggak ada editor. Mohon maaf. Ada di situ, ada Kay. Coba dibaca lagi. Iya. Secara materi apa yang dipersoalkan ini jelas nih, bisa kita baca bersama berapa baris tulisan itu. Betul. Nah, Oke. itu fokusnya di situ harusnya. Baik. Soal video kedua yang dipersoalkan begitu. Ya tadi dari awal saya sudah menyatakan sikap dari si Ribat Nuraniyah baik dari Buya Arozi sebagai pembina, dan saya sudah konfirmasi kepada beliau. Dan di video beliau juga sudah menjelaskan kalau pandangan fikih dan secara akidah, secara fikih bagaimana, beliau sudah nyatakan itu di video beliau sebelumnya. Dan saya pribadi juga sudah berdialog dengan beliau. Dan sudah jelas. Dari tadi saya tuh menjelaskan hal-hal yang kita mencari kesepakatan begitu. Apa yang mau kita sepakati, apa yang kita inginkan. Ya, saya juga nggak ada kepentingan apa-apa di sini ya. Saya cuma menjelaskan bahwa beliau sudah menjelaskan posisi omongan beliau di mana. Ya kalau antum tidak setuju beliau memakai referensi itu ya tidak dipersoalkan begitu. 1 menit lagi. Kalau tidak mau melihat konteks dan sebagainya juga tidak masalah. Kalau kita mau pretelin kalimat beliau kata per kata, setiap istilah-istilah yang beliau bawa itu akan jadi buyar lagi kan. Jadi sikap yang jelas dari Ribat Nuraniyah jadi bias. Misalkan kata-kata wajar itu maksudnya apa? Wajar itu kan bukan berarti membenarkan. Kata aman itu kalau mau didetailkan secara literal buyar lagi. Dan saya makanya dari awal menjelaskan hal-hal yang bisa menyelesaikan begitu. Jadi sudah cukup apa yang antum sampaikan Ustadz Abdul Wahab Ahmad itu tidak menafikan apa yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Terima kasih. Monggo, Siti Asfi, 5 menit ya. Baik, terima kasih Gus Awa dan Sidi Asga. Kembali saya ingin, tadi video pertama sudah, video kedua mau bilang puzzle. Mungkin puzzle-nya beda blok. Baik. Yang pertama itu video tertutup, tapi bukan berarti kalau tertutup akidahnya boleh melenceng, kalau terbuka akidahnya nggak boleh melenceng, bukan itu maksudnya. Yang video yang kedua itu masih ada lagi lanjutannya, ada sikap di Buya Rozi di belakang itu. Namun dalam konteks teologis yang kita mengikuti itu bermasalah, itu kafir murtad apa bahasa beliau. Karena itu videonya kalau nggak salah 30 menit kalau salah. Nah terus dan terkait yang dinukil yang disampaikan di video tadi itu adalah beliau mencoba untuk konteks zaman itu. Nah ini lagi-lagi bukan berarti tauhid jadi berbeda zaman Nabi Isa, zaman Nabi Muhammad, bukan begitu juga. Beliau coba menyentuh bagaimana pemahaman orang-orang pada masa itu yang dianggap melenceng lah gitu. Atau bagaimana wallahu ta'ala alam. Jadi yang jelas di videonya secara lengkap ada sikap dari beliau. Secara ontologis memang seperti itu, secara zuk dan rasa. Tapi bagian akhir beliau menjelaskan, namun secara teologis, secara ilmu kalam, secara akidah itu bermasalah. Akidah seperti itu. Nah kalau Gus Awa tadi mengatakan rujukan yang pas untuk masalah ini memang sebetulnya ada jili, betul. Memang saya juga nggak bawa. Oh ada. Kemudian Gus Awa menjelaskan, membantu kami. Ternyata walaupun Al-Jili begitu punya sikap juga. Nah begitu juga sikap Buya Rozi.
Dan itu bisa dibuktikan dengan keseharian dan kajian-kajian akidah yang beliau ampu, sifat 20, Kifayatul Awam, dan kitab-kitab lainnya. Jadi istilahnya kalamnya ditafsirkan oleh waqi' itu kira-kira Gus. Ya, wallahu taala alam. Itu saya coba memahami, dan memang ada diskusi juga saya terkait dengan beliau tentang apa yang beliau sampaikan soal diksi-diksi. Nah, begitu. Wallahu taala alam. Assalamualaikum. 3 menit masih. Masih ada 3 menit, silakan. Mau dilanjutkan? Sedikit karena ini terkait dengan ini, mohon sikapnya dari kedua panelis ya. Yang pertama adalah di pertanyaannya poin fokusnya adalah, jadi apakah diperkenankan seseorang secara lahir menyembah makhluk seperti Nabi Isa dengan niat secara batin menyembah sifat Allah Subhanahu wa taala? Iya, silakan dijawab. Iya atau tidak? Diperkenankan atau tidak? Kesimpulannya. Kesimpulannya ya atau tidak, diperkenankan atau tidak? Sebenarnya apakah itu nggak usah. Sebenarnya ini kita harus saklek itu ya dalam berdiskusi. Apa yang sudah jelas tuh kiranya tidak perlu dijelaskan lagi. Dari awal saya mengeluarkan statement. Kita di depan ini ada audiens yang awam juga. Jadi gitu ya, pertama pertama saya tidak. membahas tema ketiga ini. Saya sudah jelaskan ribat nuraniyah baik dari pembina maupun pengurus begini sikapnya. Itu saya kira nggak perlu diulangi sikapnya lagi. iya atau tidak dari ribat nuraniyah? Saya mengatakan tadi mengutip Sulamut Taufik apa juga. Iya, sikapnya enggak dari Sulamut Taufik. Baik, sikap Anda. Sohibus Sultoh Diktatoriyah, bahwa kalau pertanyaan antum seperti itu, jadi apakah diperkenankan seorang secara lahir menyembah makhluk seperti Nabi Isa alaihissalam dengan niat secara batin menyembah sifat Allah? Saya jawab, atas nama ribat nuraniyah tidak. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Kan sebenarnya clear, mohon ya? maaf Ustaz, ini nambahin sedikit. Sebenarnya itu kan sudah clear barusan ketika menukil Sulamut Taufik, terus yang berkaitan video yang kedua ternyata ada sebenarnya sikap Buya secara teologis sudah dijelaskan. Baik, dan video itu sebenarnya video awalnya tidak diperkenankan untuk dipublis. Ada emang orang yang videoin minta izin untuk secara pribadi, ternyata itu dipublis. Nah, itu berarti sudah melanggar kesepakatan dengan Abuya, dan toh yang disampaikan Buya sudah jelas secara teologis tidak dibenarkan seperti itu. Tapi dalam konteks bab tajalliyat kita sudah menyampaikan barusan, dan saya kira apa yang disampaikan Gus Awa tadi sudah sangat gamblang semuanya. Intinya kita kembali pada apa yang ada di Sulam begitu. Kita tidak menyatakan menyembah Allah, enggak. Atau secara tahu boleh enggak gitu kan? Menyembah selain Allah dengan niat menyembah sifat Allah. Istilah ini kan tidak disampaikan di dalam problem gitu kan, sehingga ini bisa dengan jelas. Jadi kalau antum mempersoalkan biologi, memikirkan biologi sampai itu. Kalau yang diinginkan beliau, kan saya sudah menyatakan tadi sebagaimana apa yang sudah, jadi tidak relevan. Ya, sebenarnya memang yang harusnya datang itu bukan jenengan tapi biar sih. Bonus 1 menit. Bonus. Ada bonus Gus? Monggo bonus silakan 1 menit. menit. Silakan 1 menit. Boleh nggak kalau kita mengalami tajalli mengatakan itu? Ini bukan nggak boleh mengatakan itu, tapi ini menceritakan tentang tajalli, menceritakan tentang tajalli, bukan menjadi itu jadi akidah. Selamat di akhirat. Selamat enggak di akhirat? Enggak masalah gitu, selamat di akhirat. Videonya Kan di bagian akhir ada sikap Gus, bagian akhir. Nah kemudian bukan di video itu kan beliau menjelaskan masih ada loh untuk zaman dulu yang dipahami oleh orang-orang menyimpang pada masa Sayyidina Isa. orang dulu selamat. Nah itu saya garis di bawah tadi, bahwa kalau ini bukan berarti zaman Nabi Isa jadi selamat, dari umat Nabi Muhammad jadi selamat, bukan begitu. Beliau menjelaskan sisi ontologis, selamat rohaninya, selamat tajallinya begitu kira-kira. Secara teologi sikap belakang itu sudah tidak boleh Gus. Jadi yang ditanyakan sikap Rozi sebetulnya. Dan kita menjelaskan bagaimana sikap beliau. Nah, sikap beliau sudah dijelaskan. Sudah habis. Baik, selanjutnya penanggap 5 menit. 5 menit. 5 menit.
Setelah panelis setelah kedua ya, panelisnya Kiai, mohon ini izin. 5 menit, Kiai Yunus bonus 10 menit deh. Saya Sohibus Sultoh katanya Mas. Adiktatoriyah. Monggo. Baik. Sebenarnya kan kalau kita mau gentle tinggal bilang itu salah, nggak boleh kan begitu saja sebenarnya kan. Ya kan tidak maksum katanya kan apa kan tinggal begitu. Jadi kalau sikap ribat begitu ya berarti ribat harus tegas menyalahkan. Yang seperti itu juga bahwa itu tidak secocok dengan sulam dan seterusnya gitu kan. Beres. Kemudian soal materi ya memang diskusi itu tidak bisa materinya keluar semua kan sesuai. Saya juga nggak tahu Anda mau bawa apa. Itu kitab-kitab Anda sebanyak itu saya juga nggak tahu kan, nggak laporan ke saya. Mau ngomong apa. Jadi saya mau ngomong apa juga kan nggak harus lapor dulu gitu kan. Kan sama ya, itu begitulah disebut diskusi kan begitu. Apalagi live ya begini memang resikonya begini. Dan saya paham itu menakutkan. Kemudian saya pertegas, saya tidak pernah mengatakan atau menuduh bahwa Ustadz Ar-Razi itu melakukan kesyirikan. Jadi tidak perlu ada klarifikasi bahwa Buya secara dohir begitu, secara dohir ya, oke. Saya tidak mengatakan. Tetapi pendapat itu yang keluar itu adalah pendapat kesesatan yang tidak bisa ditakwil. Ada mengatakan selamat. Kalaupun mau ditakwil misalkan itu untuk konteks zaman dulu, maka ketika saya kejar berusaha tidak bisa jauh juga. Emangnya orang Kristen zaman dulu yang nyembah terus menurut itikad kita selamat gitu. Menurut itikad orang Kristen ya selamat, tapi menurut itikad kita kan enggak. Dengan menyembah ini yang ini perkataannya menyembah. Oke. Ya seperti itu. Jadi mau bagaimana lagi? Apa ini yang bisa saya katakan lagi? Sudah sebegitu jelasnya dia mengatakan bahwa menyembah yang lain berhakikatnya menyembah Allah sehingga selamat. Dan selamat ini tidak ada di Al-Jili, tidak ada. Tijani tidak ada. Semua kitab saya berani tunjukkan mana yang terus yang selain agama Islam. Inna dina indallahi Islam itu tidak ada ulama tasawuf yang lupa. Terhadap itu gitu kan. Kalau memang ada dan itu yang mau diikuti, misalkan saya tidak tahu, oke, atau saya tidak menyampaikan ke publik, memang ada, silakan terus terang saja bahwa menurut, nah begitu kan. Ya terus terang declare nanti kan jadi pembahasan lagi oleh Jatman, oleh MUI dan bagaimana sikapnya tentang itu. Karena keselamatan di akhirat ini bukan sesuatu yang kalau ini tidak ada K-nya ya. Kalau yang tadi itu ada kal maklum. Kalau ini bukan kal maklum, ini sudah maklum berarti darurah. Ya kufur bagi siapa yang menyangkalnya kan begitu langsung. Oke, dan ini sebenarnya tidak menjawab ya. Sebenarnya lagi-lagi tidak menjawab. Tetapi saya tahu bahwa jenengan semua tidak butuh ridho saya. Terserah saya menganggap apa, jawab atau enggak, ya enggak. Tapi kita sekarang bicara di depan publik untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah menghebohkan itu kan. Dan tugas kita sebagai orang yang pernah belajar, saya nggak mau menyebut sebagai orang alim, mungkin masih jauh dari itu, tapi orang yang pernah belajar kitab-kitab para ulama, kalam ulama, untuk menjelaskan duduk permasalahan sebenarnya, supaya tidak ada lagi orang yang menyimpang dengan pemikiran seperti itu, ya, dengan lafaz ini dzauk, tidak ada dzauk yang begitu, ini tajalli, tidak ada tajalli yang seperti itu. Pembahasannya, oke, kita memakai diksi-diksi yang mudah lah. Diksi-diksi yang mudah dipahami begitu. Dan terus terang saya dengan pembahasan ini konteksnya bukan fikih, saya mau tanya sebenarnya terakhir, tapi boleh dijawab boleh tidak gitu kan, boleh ditanya, boleh jawab boleh tidak. Ini yang saya hadapi wali semua gitu. Oke. Wali murid. Tapi soalnya kabarnya pernah dilantik semua ini. Oke, ini tidak. Ya kan repot saya kalau seandainya terus bicara sama wali itu. Sedangkan saya bukan wali, kecuali wali murid, itu kan repot. Baik, demikian saya kira dari saya. Saya mohon maaf sekali lagi apabila ada koreksi, saya siap
dikoreksi oleh Kiai Yunus yang memang beliau paham, karena saya menyebut At-Tijani, saya tahu bahwa saya tidak punya kapasitas sebenarnya untuk menjelaskan, ini adalah bagian beliau, dan seperti saya kembalikan ke moderator lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sekarang, kita dengarkan tanggapan dari sesepuh dan senior kita yaitu Kiai Haji Yunus. Kami berikan waktu, izin memberikan waktu Kiai 10 menit. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wasta'inu billah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Langsung pada poin, cuma yang saya permasalahkan di sini tadi tidak diputar di layar, yaitu pengambilan sebagian dari bab mahabbatul khalqi ilallah, mahabbatul makhluk ilallah, yang ada di Jawahirul Ma'ani dan kitab Al-Faidur Rabbani, di mana itu dijadikan justifikasi terhadap pernyataan Buya Ar-Razi tentang bolehnya menyembah tadi yang polemik menyembah Nabi Isa itu. Jadi karena juga yang diambil hanya tafsir dari ayat itu, sementara pembahasannya itu kan panjang, maka itu bisa menimbulkan salah paham. Dan juga beliau mengatakan bahwa Tijani dulu sempat dirujak di NU, dibilang sesat juga, masalahnya dibilang tidak muktabar. Itu di era tahun 70-an, bahkan sampai saya sendiri di Cirebon dulu, ya di Idul Adha di Cirebon, di Buntet, itu kedatangan dari kiai yang membawa makalah bahwa Syekh Tijani sepaham dengan Al-Jili dan lain sebagainya. Kemudian dengan nukilan-nukilan yang pendek-pendek, di mana ketika kalimat-kalimat itu tidak disajikan secara sempurna, menimbulkan orang salah paham. Itu masalahnya. Kemudian ini ya, yang paling saya sesalkan di situ pada kalimat Buya Ar-Razi, ayo ini saya Tijani ngomong begini, siapa yang bilang berani beliau liberal? Ada kan kalimat itu kan? Ayo siapa yang berani ngomong beliau liberal, plural. Kemudian apalagi itu, lah itu ya benar-benar ya sangat bahaya. Karena jadi saya boleh bersumpah, saya dulu di persekusi pengajian Tijani di Jawa Timur itu bukan hanya sekali. Saya pernah jadi pernah kayak gitu, dan saya sendiri ngalamin. Jadi kalau kalimat itu nanti didengar lagi sama masyarakat, kemudian ada orang yang ingin mengadu domba, ya, apalagi zaman sekarang banyak adu domba di medsos. Nanti Thariqah Mu'tabarah nanti bisa hancur gara-gara pernyataan yang dinukil sementara tidak sempurna penukilannya. Istilahnya Ustadz Somad disunat. Itu. Jadi itu yang paling kami sesalkan. Oleh karena itu pernyataan, ayo siapa yang berani mengatakan saya Tijani liberal. Kemudian apalagi lah itu yang paling kami sesalkan. Adapun nukilannya itu memang yang ada di kitab, tapi itu tidak ternukil secara sempurna. Jadi demikian, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting ini sudah tersampaikan juga kepada halayak bahwa yang seperti itu kurang baik untuk disebarkan di medsos. Demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bonus yang saya berikan ternyata justru beliau memberikan bonus kepada kami 1 menit, masih ada waktu 6 menit di sini. Kan ada waktu 6 menit, mungkin ada yang ingin mengomentari dari para kiai. Dipersilahkan Kiai Ali Abdillah. Iya, terima kasih. Sedikit menambahkan ya.
Kalau kita baca soal tajalli ya dalam kitab Al-Futuhat Al-Makiyah Al-Insan Al-Kamil, itu mereka dalam menjelaskan dan mengurai itu secara utuh. Jadi ada teoritis kemudian ada praktisnya. Lah, dalam tataran praktis tetap merujuk ya sebagaimana Syekh Muhyiddin Ibn Arabi bahwa ar-robbu robbun wal abdu abdun. Begitu juga Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ya, beliau ulama masyhur di Nusantara yang memiliki jaringan paling berpengaruh ya, mulai dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Patani, kemudian Malaysia. Itu juga menyampaikan prinsipnya bagi orang muhakkikin, yaitu tetap ar-robbu robbun wal abdu abdun. Sedangkan praktek dari sisi hakikat itu dengan menggunakan syuhud musyahadah, sehingga terhindar dari satohat, terhindar dari benturan-benturan antara hakikat dan syariat di ruang publik. Nah, terima kasih. Ada lagi mungkin? Jamal? Masih ada 4 menit 30 detik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yai yang saya hormati, saya nggak berani ngomong di depan para wali sebetulnya. Tapi memang mungkin sedikit keluar dari tema yang sedang kita bahas. Ada hal yang paling prinsipil sebetulnya adalah ketidakhadiran Buya Ar-Razi sendiri dalam forum ini. Karena sejauh-jauh keterangan yang diberikan oleh para panelis itu hanya mewakili, gitu. Mewakili bahkan menafsirkan. Tadi seperti Buya Aspi itu menafsirkan gitu ya, sampai pada tingkat ya sampai di mana. Tapi belum tentu juga Buya Ar-Razi maksudnya seperti itu. Jadi ada problematika ilmiah di sini di mana pihak yang harusnya bisa menjelaskan sejelas-jelasnya justru tidak berada di tempat ini dan mewakilkan kepada orang lain, sehingga yang terjadi adalah penafsiran atas ujaran-ujaran beliau sendiri. Sebagaimana masyarakat juga menafsirkan atau memahami daripada ucapan-ucapan beliau sendiri. Ya, kita harapkan sebetulnya Buya Ar-Razi, betapapun terbatasnya kondisi beliau hari ini, kalaupun sakit atau apa, saya kira kita punya teknologi untuk Zoom dan sebagainya untuk bisa diklarifikasi langsung. Itu yang lebih penting sebetulnya. Dan saya tetap menaruh hormat kepada para ashab, para asatiz yang datang, termasuk para aulia-aulia yang sudah dilantik. Kami mohon maaf takut kualat gitu ya. Ya. Takutnya kami kualat kalau kurang ajar gitu ya. Makanya ke depan kita harapkan forum ini lebih berbobot lagi. Adapun tema yang tadi dibahas saya kira sudah maklum. Termasuk tadi tema yang sebelumnya juga soal 50 istri ya. Itu tadi ada beberapa yang mungkin pada penekanan yang sebetulnya tidak mutlak ya. Misalnya kayak tadi soal penyebab, boleh saya masih merefer ke yang tadi, boleh tidak moderator? Otoritas Makom sebagai moderator sekarang sudah hilang ya. Udah, nggak diktatorial lagi ya. Nggak diktatorial lagi ya. Oke. Ya, jadi kita tekankan ke situnya saja. Dan di sini saya mengajak kita semua sama-sama tawadhu untuk mendudukkan persoalan pada semestinya. Dan para masyayikh di sini saya kira cukup sangat sabar dan telaten untuk mengikuti forum ini dengan seksama, tanpa justru ketika misalnya Jatman tidak menghadirkan para kiai ada di tengah gitu ya, para senior, itu justru untuk menjaga perasaan juga panelis yang lain, karena dari segi usia juga tidak terlalu sehingga kalau dengan Yai Wahab kan dengan moderator atau dengan Yai Ali itu saya kira memang lebih seumuran gitu. Saya kira demikian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 1 menit.
Monggo silakan 1 menit. Baik, sebenarnya terima kasih kepada para al-kuyaha yang berbicara di depan kita, yang semua pembicaraan itu sebenarnya diarahkan ke kita dari Ribaut Nuraniyah ya. Tentu mestinya kita tuh diberikan waktu yang lebih banyak. Kalau tidak ya itu statement sepihak gitu, sehingga kita tuh tidak bisa menjelaskan maksud antum tuh benar, tapi begini-begininya kan perlu penjelasan sebenarnya. Kalau cuma antum dikasih waktu, ternyata kita nggak bisa jawab, itu kan jadinya buyar gitu. Padahal di TOR, lagi-lagi nih kembali lagi ke ini, di TOR ini nggak ada waktu untuk tanya jawab dan sebagainya, nggak ada Ustadz. Cuma waktu untuk panelis doang dikasih di sini, antum dikasih gitu. Dan itu pembicaraannya semuanya menghadap ke kami. Oke. Tentang undangan Buya gitu. Buya Ar-Razi Hashim, tadi Ustadz Abdul Wahab mengatakan sakit. Setahu saya beliau nggak pernah mengatakan ke kami kalau beliau sakit, nggak tahu. Oh ya. Wah, mungkin lagi curhat itu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi. Alhamdulillah kalau tidak sakit. Baik, saya kira kita cukupkan sampai sini dulu untuk tema yang ini, bahwa Al-Fakir ingin menyampaikan kesimpulan. Sebenarnya kesimpulannya adalah duduk di makom kesabaran itu sulit. Sebagai moderator saya langsung ditikung oleh sahabat saya, gitu kan, terus debat sendiri di samping saya, gitu kan. Ternyata saya nggak tahu, itu pun banyak komentar, bahkan yang japri banyak, kamu nggak tegas, harusnya bahasnya ini itu. Apakah perlu yang japri ini saya screenshot kemudian saya share di medsos Zawiyah Raudhah atau Markas Jailani atau kemana gitu kan enggak gitu. Ternyata orang melihat kita seperti itu, dan kita diberikan tugas untuk bersabar gitu kan, dan diberikan waktu. Ini saya muji sendiri, saya nggak tahu yang wali siapa, yang jelas saya sudah duduk di atas seperti ini masih aja ditikung. Gitu. Jadi semoga ini apa yang kita bahas tadi terkait bab akidah, itu kan, akidah, fikih, tasawuf, itu kan, itu satu kesatuan. Dalam hadis Jibril itu satu kesatuan dan satu keterikatan, gitu kan, tidak bisa ditinggalkan. Kecuali memang di antara kita sekarang sudah mengatakan bahwa ihsan itu makom tertinggi, maka Islam dan iman kita tinggalkan. Itu tidak mungkin. Dan kesimpulan yang lain nanti karena ada timnya sendiri yang untuk menyusun kesimpulan. Kan ini saja, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya, membersihkan isi hati kita, dan juga terkhusus untuk seluruh para masyayikh kita, guru-guru kita, hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang menyaksikan kita dan mendoakan kita dan mengumpulkan kita di dunia bersama Rasulullah sebelum di akhirat insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabiul Mustafa Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dari moderator yang makomnya sudah sebentar lagi hilang. Jika ada kelebihan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini makom tajalliyat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.